Perkenalkan, nama saya Despa Suruna Syiratul Kamil dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 1B. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang sistem pelayanan kesehatan yang terdiri dari ambulatory care, acute care, long term care, dan rehabilitation care. Nah, teman-teman, yuk simak penjelasan berikut ini. Apa itu ambulatory care, acute care, long-term care, dan rehabilitation care? Oke, yang pertama ambulatory care. Apa pengertian, tujuan, kegunaan, dan jenis-jenis formulir dari ambulatory care? Pengertian ambulatory care adalah pelayanan medis kepada seorang pasien yang tidak dirawat sebagai pasien rawat inap dengan tujuan pengamatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya. Lalu, tujuan dari ambulatory care adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dipertanggungjawabkan. Nah, kegunaannya, yang pertama, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap, lalu pasien mendapatkan asuransi kesehatan, dan pasien mendapat perawatan secara paripurna. Nah, teman-teman, sekarang ada jenis formulir dari ambulatory care, yaitu yang pertama identitas pasien yang berisi data pribadi, data finansial, dan data sosial. Lalu yang kedua ada pengkajian awal rawat jalan yang berisi anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Lalu yang ketiga ada catatan penginputan CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi yang berisi identitas pasien singkat, tanggal dan jam pemeriksaan, perkembangan pasien, dan evaluasi tingkat lanjut. Dan yang terakhir ada pemeriksaan penunjang yang seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan lain-lain. Nah, teman-teman, yang kedua ada acute care, yaitu perawatan akut atau cabang perawatan sekunder di mana pasien menerima perawatan aktif tetapi jangka pendek untuk cedera parah atau episode penyakit, kondisi medis yang mendesak atau selama pemulihan dari operasi. Nah, sekarang tujuan dari acute care adalah menyediakan pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki penyakit serius, akut, cedera, atau tindakan yang harus melakukan operasi, dan menyediakan layanan tambahan berupa diagnostik dan terapi layanan. Nah, kegunaannya yaitu mengobati kondisi penyakit dan mengembalikan orang ke keadaan sehatnya. Nah, kalau jenis formulirnya berisi identitas pasien, titik status, hijau, kuning, merah, atau hitam, tindakan resultasi, anamnesis keluhan utama, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, dan pemeriksaan jasmani. Oke, teman-teman, yang ketiga ada long term care, yaitu perawatan jangka panjang atau berbagai layanan yang membantu memenuhi kebutuhan medis dan non-medis dari orang-orang dengan penyakit kronis atau kecacatan yang tidak dapat merawat diri sendiri untuk waktu yang lama. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang hidup menyangkut dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan, meningkatkan kapasitas keluarga untuk memberi perawatan, mendukung peningkatan akses untuk mendapatkan perawatan secara terus-menerus, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan perawatan, dukungan, dan pelayanan perawatan yang ada. Kegunaannya yaitu menyediakan berbagai pelayanan termasuk kustodial, menengah, rehabilitasi, dan perawatan terampil, menyediakan perawatan jangka panjang untuk penyakit kronis, lansia, dan latihan dalam aktivitas keseharian. Nah, sekarang ada jenis formulirnya, yaitu ada nama rekam medis, identitas pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar pasien, keluhan awal, diagnosa, hasil pemeriksaan penunjang, keadaan pasien saat pulang, terapi atau obat yang diberikan, alergi, instruksi tindak lanjut atau kontrol, tindakan, keadaan keluar dan cara keluar, pemeriksaan fisik, dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Nah, teman-teman, ini yang terakhir nih, rehabilitation care, yaitu terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah misalnya patah tulang dan kelumpuhan akibat stroke.
Tujuan dari rehabilitation care adalah mengatasi keadaan atau kondisi sakit melalui panduan intervensi medis, keterapian fisik, keteknisan medis, dan tenaga lain yang terkait. Mencegah komplikasi akibat tirah baring atau dampak penyakit mungkin membawa kecacatan dan mempertahankan kualitas hidup. Kegunaannya yaitu untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau yang memerlukan pengobatan medis atau mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal, dan membantu memulihkan yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik atau psikologisnya dan mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah. Nah, yang terakhir ada jenis formulir dari rehabilitation care terdiri dari identitas pasien, tanggal dan jam pemeriksaan, anamnesi, pemeriksaan fisik tanda vital, kemampuan fungsional alat bantu, prodis, deformitas, risiko jatuh dan sebagainya, pemeriksaan sistemik dan pengukuran khusus muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonal, dan intergomen, alergi, kebutuhan rehabilitasi, dan pelayanan keperawatan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bye!